ini Kak Intan pakai penutup mata. Gak enak ya, gak bisa lihat apa-apa loh. Yang semua yang Kak Intan lihat tuh cuman warnanya hitam. Lihat ke kanan hitam, lihat ke depan hitam, lihat ke kiri hitam. Kak Intan gak bisa lihat apa-apa. Kak Intan bayangin ya, kalau pakai penutup mata seperti ini, mungkin kalau mau jalan Kak Intan perlu dituntun oleh orang lain, karena kalau enggak bisa kesandung. Atau kalau Kak Intan biasanya bisa nyetir mobil, tapi kalau pakai ini udah pasti nggak bisa. Betul, Kak Intan nggak akan mungkin bisa lihat di depan Kak Intan ada apa, di samping, kanan, kiri, di belakang. Mau makan, pasti perlu bantuan juga karena nggak kelihatan yang mana sayur, yang mana daging, yang mana lombok atau sambal. Kak Intan akan perlu bantuan orang lain melakukan semua aktivitas karena Kak Intan matanya ditutup dan nggak bisa lihat. Kamu yang di rumah boleh deh misalnya coba, tapi sambil bermain ya, misalnya sama kakakmu sama adikmu coba main penutup mata, pakai penutup mata lalu main tebak-tebakan. Ya ini benda apa? Misalnya gitu ya. Pasti akan kesulitan. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat. Rasanya nggak nyaman. Kak Intan udah kepengin cepet-cepet buka penutup mata ini. Di Alkitab ada dua orang yang hidupnya selalu diliputi oleh kegelapan. Mata mereka nggak bisa lihat apa-apa. Tapi bukan karena mata mereka ditutup kain, tetapi karena mereka buta. Kedua orang ini sudah buta sejak lama. Sudah lama sekali, bahkan mungkin seumur hidup mereka, yang mereka tahu hanya satu warna, yaitu warna hitam. Semuanya hitam, semuanya gelap. Mereka tidak pernah bisa melihat apa-apa. Pasti rasanya nggak nyaman ya. Tadi Kak Intan aja waktu di awal matanya ditutup sebentar pakai kain, rasanya udah nggak nyaman. Kak Intan nggak bisa lihat apa yang ada di depan Kak Intan. Kalau mau nyetir pasti nggak bisa, kemana-mana harus bergantung kepada orang lain. Ini yang dialami kedua orang itu. Akibatnya mereka berdua hanya duduk aja di pinggir jalan dan meminta-minta. Mereka berharap ada orang yang kasihan kepada mereka, lalu memberi mereka uang atau juga memberi mereka makanan. Mereka sudah melakukan ini bertahun-tahun, begitu lamanya. Duduk di pinggir jalan, tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka buta. Tapi kedua orang ini bisa mendengar. Mereka sering dengar orang-orang yang lewat di depan mereka cerita tentang Yesus. Mereka dengar Yesus itu orang yang hebat. Yesus itu bisa menyembuhkan penyakit. Yesus bahkan membangkitkan orang mati. Mereka juga dengar nih, Yesus itu katanya baik. Yesus itu katanya terkenal. Dan mereka ingin bisa bertemu dengan Yesus. Kenapa? Tentu karena mereka berharap, mereka berpikir siapa tahu orang yang namanya Yesus itu yang mereka dengar selama ini bisa menyembuhkan mereka. Mereka pikir mungkin inilah satu-satunya harapan supaya mereka bisa sembuh. Jadi setiap hari mereka menanti-nantikan Yesus, mereka tunggu-tunggu kapan Yesus lewat ya. Kapan Yesus lewat di depanku? Dan benar, suatu hari Yesus lewat di depan mereka. Mereka dengar orang-orang mulai berisik, ada Yesus, ada Yesus, ada Yesus, itu Yesus, itu Yesus. Mereka segera bersiap-siap. Dalam kebutaan mereka nggak tahu Yesus di mana, tapi mereka dengar orang-orang mulai menyerukan nama Yesus. Tanpa berpikir panjang lagi, tanpa peduli lagi, mereka segera teriak. Kamu coba bayangkan bersama Kak Intan ya. Coba mungkin kamu tutup matamu. Bisa nggak kamu lihat? Nah, kita kan nggak bisa lihat apa-apa nih. Sama seperti mereka waktu itu. Jadi mereka matanya nggak bisa lihat. Mereka nggak tahu Yesus di mana. Yang mereka bisa lakukan hanya teriak. Mereka berteriak, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka berteriak sekeras mungkin, mereka berseru, mereka berteriak, panggil Yesus, Tuhan, tolong kami. Orang-orang di situ mulai terganggu, berisik,
Berarti itu mereka teriaknya keras sekali sampai-sampai orang-orang yang di sekitar itu yang juga ikut Yesus terganggu dan menyuruh mereka diam. Apakah mereka diam? Enggak, mereka enggak diam. Justru semakin dilarang, semakin disuruh diam, mereka semakin teriak lebih keras lagi, Tuhan, Anak Daud, Yesus, kasihanilah aku, tolong aku. Dengan semua usaha yang mereka bisa, mereka berseru, mereka berteriak supaya Yesus dengar. Mungkin mereka pikir ini satu-satunya harapanku. Yesus satu-satunya harapanku. Kata orang Yesus itu berkuasa. Kata orang Yesus itu hebat. Kata orang Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Siapa tahu Yesus juga bisa sembuhkan aku. Jadi sekuat tenaga mereka berseru, berteriak, berharap Yesus mendengar mereka dan menolong mereka. Kapan terakhir kali kita berseru ya kepada Yesus, Yesus tolong aku? Kapan ya? Mungkin seringkali kita pikir kita bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Mungkin kita pikir, aku bisa, aku berani, aku hebat, aku punya papa mama yang hebat yang bisa menolong aku, aku punya guru les yang hebat yang bisa menolong aku. Kapan terakhir kali kita berseru kepada Yesus sungguh-sungguh karena kita tahu bahwa Yesuslah satu-satunya yang bisa menolong kita. Sama seperti kedua orang buta ini yang menjadikan Yesus sebagai satu-satunya harapan mereka waktu itu. Yesus juga adalah satu-satunya harapan bagi Kak Intan, bagi kamu. Yesuslah satu-satunya penolong kita, Allah yang bisa kita percaya. Yesus mau loh setiap kita, anak-anaknya berseru kepada Dia, teriak kepada Dia, berdoa, minta tolong. Yesus, tolong aku. Yesus, kepadamu aku percaya. Yesus suka sekali ketika Kak Intan berdoa kepada Dia, berseru kepada Dia, menjadikan Yesus satu-satunya harapan, penolong bagi hidup kita. Kedua orang ini terus-menerus berteriak, semakin mereka dilarang, tapi mereka semakin keras berteriak. Mereka berpikir Yesus harus sampai dengar seruanku. Dan betul, Yesus berhenti. Yesus yang sedang dikelilingi, dikerumuni oleh orang yang sangat banyak itu, semua orang kepingin tahu Yesus tuh yang mana, Yesus seperti apa. Mereka juga mungkin ingin disembuhkan Yesus, mereka kepingin ketemu Yesus. Jadi begitu saking banyaknya orang yang mengerumuni Yesus, tapi Yesus berhenti. Yesus dengar. Ada orang yang teriak-teriak memanggil namanya, ada orang yang berseru manggil namanya, dan Yesus dengar. Yesus berhenti. Yesus mendengar seruan mereka dan Yesus berhenti untuk mereka. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu mau aku lakukan untukmu?" Tentu jawaban mereka, "Aku mau melihat." Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan waktu melihat mereka. Yesus yang penuh kasih itu merasa kasihan. Yesus mengasihi mereka. Dan ini yang Yesus lakukan. Kita baca bersama ya, Matius 20 ayat 34. Matius 20 ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Nah, sekarang mereka bisa melihat, mereka menerima mujizat. Yesus
melakukan mujizat bagi mereka. Hari itu mereka bisa melihat indahnya langit, mereka melihat indahnya rumput hijau, mereka bisa lihat wajah Yesus, yaitu pribadi yang menyembuhkan mereka. Yesus dengar seruan mereka. Yesus bahkan berhenti dari perjalanannya. Yesus tinggalkan orang yang banyak itu dan memberikan waktunya kepada kedua orang yang berseru, yang berteriak kepada Dia sungguh-sungguh. Inilah Yesus, Allah yang kamu dan Kak Intan sembah. Inilah Yesus yang Kak Intan ceritakan kepadamu. Dia Yesus yang dengar seruan kita. Dia dengar doa-doamu. Dia dengar, Dia peduli. Dia mengasihi kamu. Dia mengasihi Kak Intan. Ketika kita berseru, Tuhan tolong aku, Yesus dengar. Yesus berhenti. Yesus untuk menolong kita. Yesus bahkan mau melakukan mujizat bagi kita ketika kita berseru kepada Dia. Ayo mulai hari ini berserulah kepada Yesus. Yesus tolong aku nggak bisa nih pelajaran ini. Yesus tolong aku kesulitan sekali. Yesus tolong aku nggak punya teman di sekolah, aku nggak tahu gimana cara berteman. Yesus tolong aku, keluargaku perlu ini. Yesus tolong papa mamaku, Yesus tolong aku, Yesus. Ayo mulai sekarang, bahkan di umurmu mungkin yang masih sangat muda. Ayo biasakan berseru kepada Yesus, berteriak kepada Yesus. Dia peduli kepada kamu, Dia peduli ketika Kak Intan berdoa, Yesus dengar. Bahkan Dia bisa menjawab seruan kita. Kak Intan mau tutup dengan sebuah ayat berisi janji Allah bahwa Dia selalu dengar seruan kita. Mazmur 18 ayat 7. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ini janjinya, Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Wow. Ayo baca sekali lagi, kita baca pelan-pelan, kita percayai ini. Ini janji Allah buat setiap kita. Mazmur 18 ayat 7. Ketika aku dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam kesedihan, dalam ketakutan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku teriak minta tolong. Ini janjinya Allah, Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Wow, ini janji Allah yang amazing, luar biasa. Ia dengar doa kita, doa-doa kita, teriakan kita, seruan kita, isi hati kita sampai kepada Allah. Bahkan Dia mau menolong, Dia mau melakukan mujizat, Dia mengasihi kamu, Dia mengasihi Kak Intan, Dia cinta kita, Dia mau kita berseru kepadanya, Dia mau kita percaya kepada Dia. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, tapi juga Allah yang peduli, yang cinta kepada kami, Allah yang dengar seruan kami. Mulai sekarang kami mau berseru kepadamu minta tolong, bergantung kepadamu Allah, percaya kepadamu ya Allah, karena Engkau Allah yang peduli kepada kami, Allah yang mendengar setiap kami, bahkan Allah yang mau melakukan mujizat untuk menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.